Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Pentingnya para peternak mengetahui beberapa penyakit yang dapat dialami oleh entok. Ada beberapa hal yang dapat Kang Roy sampaikan pada konten kali ini. Simak sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman bisa mendapatkan informasi secara lengkap pastinya. Di mana beberapa entok itu bisa mengalami penyakit lumpuh. Para peternak itu sering sekali entoknya mengalami penyakit lumpuh, khususnya peternak sistem pembesaran. Bagaimana pencegahannya agar ternak entok kita itu tidak terkena penyakit lumpuh? Usahakan para peternak ketika mendesain kandangnya, usahakan kandang entok itu bisa terkena sinar matahari, agar entok di dalam kandang itu bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup, vitamin D, sehingga entok yang kita pelihara itu tidak terkena penyakit lumpuh. Pentingnya para peternak mendesain kandang sedetail mungkin, di mana agar menghindari entok yang kita pelihara itu terkena penyakit. Pentingnya entok kita itu terkena sinar matahari, salah satunya untuk melakukan pencegahan agar entok yang kita pelihara itu tidak menderita lumpuh. Selain itu, peternak ketika ingin menarget bobot entok yang over, agar kakinya itu kuat dan kokoh dalam menopang bobot tersebut, khususnya para peternak entok jumbo, para peternak itu bisa menggunakan tambahan kalsium agar kaki entok itu bisa menopang bobot yang bagus, bobot yang ideal sesuai para peternak harapkan. Untuk kalsium sendiri, teman-teman itu bisa menggunakan kalek. Bisa dibeli di online ataupun bisa dibeli di apotek. Kalek ini sangat bagus sekali untuk menunjang pertumbuhan entok, untuk mencukupi kebutuhan kalsium entok, dan pastinya hal tersebut itu bisa mencegah entok terjadi lumpuh. Dimana entok apabila bobotnya sudah over dan dalam penopangan bobot tersebut tidak bisa kuat, otomatis entok tersebut itu bisa lumpuh. Selain hal tersebut, entok yang lumpuh itu biasanya juga diakibatkan karena gigitan nyamuk, karena terjepit, berkelahi, dan lain sebagainya. Dan pentingnya para peternak apabila entok itu sudah lumpuh, para peternak segera melakukan karantina agar entok yang lumpuh tersebut itu bisa cepat terobati. Sehingga entok yang lumpuh tersebut itu tidak diganggu temannya dan tidak menambah parah penyakit tersebut. Selain itu, peternak selain mengalami entok yang dipeliharanya itu lumpuh, seringkali para peternak itu mengalami penyakit mata biru. Di mana penyakit mata biru ini sangat ganas sekali ya teman-teman. Virus yang berbahaya yang sangat cepat menyebar luas kepada entok lainnya. Di mana untuk penyakit mata biru sendiri sampai sekarang itu belum ada cara pengobatannya atau belum ada antibiotik yang bisa menyembuhkan entok yang terkena mata biru. Di mana para peternak untuk mengatasi mata biru itu harus melakukan pencegahan. Jadi ketika sudah mengalami mata biru, solusi salah satunya yaitu melakukan karantina, memindahkan entok dari kandang tersebut ke kandang lain. Namun agar entok yang kita pelihara itu tidak terkena penyakit mata biru, alangkah baiknya para peternak itu melakukan pencegahan. Biasanya penyakit mata biru ini sering dialami para peternak ketika menghadapi musim pancaroba. Perubahan cuaca yang sangat signifikan dan persiapan kandang atau perawatan kandang tidak maksimal, entok mengalami penurunan nafsu makan sehingga bakteri virus tersebut itu begitu cepat menjangkit entok yang kita pelihara. Jadi untuk masalah penyakit mata biru ini, jauh-jauh hari para peternak itu melakukan pencegahan agar tidak terjadi pada ternak teman-teman. Karena apabila sudah terjadi, sampai sekarang pun itu belum ada obat atau antibiotik yang dapat menyembuhkannya. Di mana beberapa penyakit lainnya, yaitu entok yang kita pelihara bisa terkena penyakit mata berair. Mata berair ini sering sekali dialami oleh anakan entok. Untuk entok yang mengalami mata berair ini, teman-teman itu jangan resah, karena salah satu penyebabnya yaitu diakibatkan karena lingkungan kandang. Alangkah baiknya para peternak itu selalu memperhatikan lingkungan kandang box, dan sekelilingnya. Di mana untuk mata berair sendiri itu diakibatkan oleh infeksi bakteri atau iritasi. Jadi alangkah baiknya faktor utama yang menyebabkan anakan entok terkena mata berair yaitu diakibatkan karena lingkungan kandang,
Biasanya itu juga karena air minum yang banyak bakteri, tidak sering dibersihkan, atau air minumnya itu tidak segar. Jadi sudah beberapa hari tidak diganti dan banyak bakteri yang berada di air minum tersebut. Jadi alangkah baiknya khususnya untuk teman-teman yang mempunyai anakan entok, sering-sering mengontrol kandang, sering-sering mengontrol lingkungan kandang agar mata berair ini tidak menjangkit anakan entok. Dimana untuk anakan entok sendiri apabila sudah terkena mata berair, para peternak itu bisa melakukan pemandian entok di dalam air yang ada disinfektannya. Dimana untuk memandikan entok ini, teman-teman itu perlu menyiapkan bak, diisi air, dan diberi disinfektan. Entah itu teman-teman menggunakan Baclean, menggunakan disinfektan lainnya, itu sembarang. Dimana untuk hal tersebut itu cara untuk mengatasi apabila entok terkena mata berair. Dimana teman-teman setelah memandikan entok, teman-teman itu bisa menjemurnya. Dimana hal tersebut itu untuk membunuh bakteri yang berada di mata entok. Dimana untuk mata berair ini teman-teman itu biasanya di samping atau di sekeliling mata anakan entok itu merah-merah. Mata anakan entok tersebut itu berair. Dan hal tersebut teman-teman harus segera mengatasi agar anakan entok itu tidak semakin parah. Karena mata berair ini juga apabila kita biarkan itu menyebabkan entok bisa mati. Dimana selain itu ya teman-teman, sering sekali para peternak itu mengalami anakan entok sakit kembung atau masuk angin. Dimana hal ini tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui anakan entok itu esokan paginya sudah tergelimpar mati. Hal ini biasanya teman-teman itu karena anakan entok terkena masuk angin atau kembung. Dimana pentingnya Kang Roy sudah bilang untuk masalah perawatan anakan entok, kandang box untuk anakan entok usia 0-1 minggu minimal, teman-teman itu harus dikasih karung atau dikasih alas. Apabila kandang box para peternak itu menggunakan kandang box panggung. Karena apabila teman-teman itu tidak memberikan alas pada anakan entok di usia dini, hal tersebut itu sering sekali anakan entok terkena masuk angin. Sehingga keesokan harinya anakan entok itu tiba-tiba sudah tepar, tiba-tiba sudah mati. Jadi pencegahannya seperti itu agar anakan entok yang kita pelihara itu tetap sehat. Karena angin malam itu sangat berbahaya untuk anakan entok. Anakan entok yang imunitas tubuhnya belum kebal, imunitas tubuhnya itu belum kuat, apalagi dalam menghadapi musim pancaroba. Jadi sangat cepat sekali anakan entok itu mengalami kematian, khususnya itu di malam hari karena terkena angin malam dari bawah. Jadi pentingnya para peternak itu memperhatikan betul untuk masalah kandang, untuk masalah perawatan anakan entok ini. Dimana selain itu ya teman-teman, untuk masalah ternak entok itu juga ada penyakit CRD. Di mana penyakit CRD atau ngorok itu penyerangannya di saluran pernapasan. Jadi sangat sering sekali para peternak itu entoknya mengalami penyakit CRD atau ngorok. Di mana penyakit CRD ini diakibatkan karena amoniak. Di mana kandang yang kita siapkan untuk entok itu kurang standar atau kurang baik. Dan selanjutnya amoniak di kandang itu naik. Sehingga entok yang kita pelihara, saluran pernapasannya itu bisa terganggu. Sirkulasi kandang yang tidak stabil, yang tidak baik, membuat anakan entok itu bisa sakit CRD atau ngorok. Dimana penyakit ngorok ini ya teman-teman, ciri-cirinya yaitu biasanya anakan entok ataupun indukan entok itu biasanya digejalai oleh pilek. Dimana entok itu pilek, untuk mulutnya itu ngap-ngap seperti menghadapi cuaca panas itu teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu curiga apabila entok yang dipelihara itu diam, entoknya itu mangap-mangap dan pernapasannya itu tidak stabil. Nah itu teman-teman harus segera cek, teman-teman harus segera kontrol. Jadi jangan sampai entok yang kita pelihara itu terkena penyakit CRD dan kita sebagai peternak itu tidak mengetahuinya. Karena apabila ada salah satu entok yang terkena penyakit CRD dan kita tidak memisahkannya, hal tersebut itu juga sama seperti penyakit mata biru. Jadi penyakit CRD ini itu sangat cepat sekali menjangkit entok lainnya. Jadi pentingnya para peternak itu sering mengontrol bertujuan seperti hal tersebut. Agar apabila ada entok yang tidak normal atau mengalami sakit dan lain sebagainya, kita itu segera mengetahui. Kita sebagai peternak itu segera melakukan tindakan agar hal tersebut itu tidak menular
ke entok lainnya. Karena untuk penyakit CRD ini ya teman-teman itu juga ganas lah. Jadi sangat cepat untuk penularannya seperti penyakit mata biru. Dan untuk mengatasi penyakit CRD ini teman-teman itu bisa membeli obat di toko ternak ataupun di online dan lain sebagainya. Selain itu untuk cara pencegahannya untuk penyakit CRD ini, khusus penyakit CRD teman-teman itu memperhatikan kebersihan kandang. Teman-teman perhatikan kebersihan lingkungan kandang agar amoniak di dalam kandang itu tidak naik, amoniak tidak mengganggu pernapasan entok, dan entok yang dipelihara itu tetap sehat. Karena untuk penyakit CRD itu menyerangnya di saluran pernapasan. Faktor utama penyakit CRD yaitu dari amoniak teman-teman. Selain itu para peternak itu harus juga mengetahui bahwa entok itu juga bisa cacingan. Entah itu cacing pita, cacing tambang, ataupun lainnya, Kang Roy kurang mengetahui untuk masalah cacing yang menjangkit pada entok. Intinya, entok itu juga bisa cacingan, teman-teman. Dan apabila entok itu sudah cacingan, itu biasanya menyerang pada pertumbuhan entok. Kita sudah memberikan pakan yang banyak, pakan yang bagus, namun entok yang kita pelihara itu tidak gemuk. Entok yang kita pelihara itu tidak cepat besar. Diakibatkan di dalam tubuh entok itu ada cacing yang mengganggunya, cacing negatif lah intinya. Biasanya untuk masalah cacingan ini itu diakibatkan karena pakan yang kurang bersih, diakibatkan karena sanitasi kandang itu kurang baik. Jadi pentingnya para peternak itu memberikan pakan yang fresh untuk entok, agar entok yang kita pelihara itu tidak terkena cacingan. Pentingnya para peternak itu mengetahui hal tersebut agar para peternak itu bisa melakukan pencegahan, dan pastinya apabila entok sudah terjangkit itu sudah mengetahui solusinya. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.